Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, kami menyampaikan terlebih dahulu Selamat Advent. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini adalah diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan menangis terus. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawabmu. Demikian firman Tuhan. Topik yang kita bahas ini adalah Tuhan mendengarkan teriakanmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, air mata adalah fenomena yang menarik. Air mata adalah mekanisme yang dirancang untuk memberikan kita pelepasan emosional. Beberapa studi menunjukkan bahwa menangis sebenarnya itu sangat baik dan bukan dosa atau kesalahan, serta membuat kita merasa lega atau rileks dari sebuah kondisi yang menyedihkan atau tekanan. Dengan menangis kita melepaskan biokimia yang berbahaya, bahkan sebagai obat tidur alami yang bertindak sebagai penenang. Itu sebabnya kita merasa sangat lelah setelah menangis. Meskipun menangis mungkin sangat bermanfaat, tetapi pada kenyataannya kita menganggap air mata sesuatu yang harus dihindari atau ditahan. Keadaan dan peristiwa yang memicu air mata biasanya melambangkan sebuah tragedi atau penderitaan yang sedang menimpa kita. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami keterpurukan dan kesedihan. Semua mengalaminya. Dari waktu ke waktu kita semua menitikkan air mata. Bukankah sangat indah jika kita hidup di dunia di mana tidak ada lagi air mata karena tragedi dan penderitaan? Pernahkah kita bertanya, di manakah Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah rasa sakit yang tidak tertahankan? Ketika kita mengalami kesedihan yang mendalam dan menyayat hati kita, yang bahkan membuat bernafas pun terasa sangat sesak. Entah itu pergumulan yang terlalu berat, atau sesuatu di mana kata-kata gagal dan doa terasa sangat hampa. Kita mungkin akan bertanya, dapatkah Tuhan memahami rasa sakit saya? Mampukah Tuhan memberikan pertolongan? Di tengah-tengah keadaan yang demikian, sering kita meragukan kuasa dan kebaikan Tuhan. Bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan lagi sepenuhnya ketika harapan kita semakin jauh dari kenyataan. Kita bahkan sering beralih untuk mencari pertolongan ke tempat lain atau ke suasana lain atau ke orang lain yang lebih nyata dan lebih masuk akal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel sebagaimana dalam nats kita ini. Pada masa Raja Hizkia sekitar tahun 703 sampai 702 sebelum Masehi, bangsa Israel
menghadapi ancaman dari bangsa Asyur yang memiliki kekuatan militernya yang sangat dominan dan mengancam kehancuran kerajaan Yehuda. Pada posisi yang demikian, ketika menghadapi ancaman tersebut, maka bangsa Yehuda merancang untuk mencari pertolongan kepada yang lebih kuat. Lalu mereka bersekutu dengan Mesir yang mereka anggap lebih kuat, dan mereka mampu membantu dan memberikan perlindungan kepada mereka. Padahal Tuhan sudah mengingatkan mereka terus-menerus berkali-kali supaya jangan mengandalkan kekuatan asing di dalam memperjuangkan kehidupan bangsa Yehuda, tetapi tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena hanya Tuhan yang mampu melindungi, menjaga, menyelamatkan mereka. Tetapi mereka melanggar perintah Tuhan itu. Inilah sebuah tindakan yang oleh Tuhan menganggap sebagai dosa yang sangat besar, karena meremehkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Maka melalui Nabi Yesaya, Allah menegur tindakan mereka serta menegaskan bahwa Mesir bukanlah penolong yang bisa membantu melepaskan mereka. Mereka hanyalah pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Allah mengingatkan mereka, jika memilih untuk terus memberontak kepada Tuhan, maka Dia akan mendatangkan bencana dan kekalahan serta kehancuran, sekalipun mereka berlindung kepada bangsa yang kuat di dunia ini. Meski demikian, di satu sisi Allah sangat rindu sebenarnya untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada bangsa Yehuda yang bodoh, yang kurang berhikmat. Ia siap sedia mengasihani mereka jika mereka kembali berseru kepada Tuhan. Penyelamatan akan tiba, tetapi hanya melalui seruan penyesalan dan iman yang mereka nyatakan, Tuhan akan mendengarkannya. Sebagai satu-satunya jalan keluar, mereka harus bertobat, berseru-seru, berdoa, menaruh kepercayaan kembali hanya kepada Allah, karena hanya dengan demikianlah mereka akan diselamatkan. Bangsa Asyur akhirnya kalah dan terpaksa mundur dari Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi, karena Allah menghalau mereka. Mereka gagal menaklukkan Yerusalem atas campur tangan Tuhan yang menjawab doa Raja Hizkia. Malaikatnya bahkan diutus oleh Tuhan untuk menghancurkan tentara Asyur, melindungi Yerusalem. Inilah teriakan kehancuran hati yang menyesal selalu didengarkan oleh Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kata-kata Yesaya menawarkan harapan bagi kita juga saat ini. Di tengah-tengah banyaknya terjadi bencana alam, duka cita, kematian, persoalan-persoalan kriminal dan politik yang semakin tidak jelas, mengingatkan kita bahwa engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Tuhan menjawab setiap teriakan orang yang terluka, orang yang menjadi korban, orang yang menderita, orang yang merasa sangat beban berat luar biasa menimpa hidupnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, satu ayat dalam kitab Mazmur mungkin memberikan kita kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan dan jeritan hati yang menangis
oleh karena beban-beban hidup. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserahlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan di saat-saat kesulitan, di saat-saat penderitaan menimpa kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, komunitas, gereja, dan bangsa. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membebaskan setiap orang yang berteriak, yang menyerahkan segala beban hidupnya kepada Tuhan. Hal inilah yang mengingatkan kita akan pentingnya berpaling kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pertolongan pada manusia saat menghadapi masalah. Yesaya mengingatkan kita untuk berseru kepada Tuhan. Ia akan menghapus air mata kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal, jangan andalkan yang lain. Maka kita akan diselamatkan dan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan pasti mendengarkan jeritan hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Kau masih memberi kesempatan kepada kami pada saat ini untuk disapa oleh firman-Mu lewat renungan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Yesaya dalam Yesaya 30, bahwa bangsa Tuhan yang oleh berbagai penderitaan, yang menangis dan berteriak-teriak, akan selalu dibantu, ditolong, diselamatkan, didengarkan oleh Tuhan ketika mereka menyadari kekurangan dan kesalahannya. Inilah harapan bagi kami juga saat ini Bapa. Begitu banyak air mata berlinang, begitu banyak penderitaan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Di beberapa daerah di Tapanuli ada kebanjiran, ada longsor, ada banjir bandang yang merenggut banyak harta, banyak jiwa, banyak air mata mengalir oleh karena penderitaan ini. Banyak juga anggota masyarakat kami yang sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan, dalam menemukan kesukacita hatinya, cita-citanya oleh karena berbagai hal. Banyak juga jemaat kami yang sakit, yang menderita lama dan menderita sesaat, dan yang meninggal tiba-tiba. Banyak juga ekonomi kami yang semakin merosot. Banyak persoalan kriminal yang mengancam kami, terutama saudara-saudara kami di Tapanuli Tengah, di Sumatera Barat, juga di tempat-tempat lain, di Humbang, Hasundutan, di Tapanuli Utara, di Medan, di tempat-tempat lain, di Jawa, dimanapun terjadi amukan air yang sangat deras yang mengakibatkan terjangan badai yang sangat besar. Kami tidak mampu menghadapi ini saat kami menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Selalu banyak beban dan penderitaan yang membuat air mata semakin terurai. Tolong kami semua Tuhan, tolong umat-Mu, tolong gereja-Mu, tolong masyarakat bangsa kami agar terbebas dari rasa takut dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan teriakan kami. Halaulah orang-orang jahat yang tidak peduli dengan lingkungan, yang menghancurkan hutan-hutan dan alam kami, yang mengakibatkan orang yang tidak berdosa mengalami penderitaan sementara mereka menari-nari dengan kekayaannya. Terima kasih Tuhan, sapaan firman pagi ini
menguatkan kami seberat apapun beban hidup dan penderitaan. Jika kami berteriak meminta tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, kami akan Tuhan selamatkan. Bapa Surgawi, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam setiap aktivitas. Tuhan selalu berada dekat dengan kami. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.